monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, kepada Bapak Roik selaku host atau pembawa acara di pagi hari ini di kelas 7. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semuanya, untuk pelajaran KN1 di pagi hari ini kita akan melanjutkan dari bab yang kemarin sudah kita bahas, yakni biografi daripada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni adalah biografi yang pertama dulu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan kemudian dilanjutkan dengan Imam Syafi'i. Di bab KN1 ini yang terakhir sebelum semester 1 itu kita nanti akan belajar dua bab. Yang pertama adalah kemarin yang sudah kita lakukan sebelum UTS, yakni adalah memahami biografi daripada imam-imam atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemudian nanti setelah itu kita akan mempelajari tentang organisasi IPNU dan IPPNU. Nah, itu untuk yang nanti sampai berlanjut pada semester 1. Selanjutnya setelah itu selesai, kita nanti lanjut di semester 2. Ini saya membahas cuma sedikit saja, yakni biografi daripada Imam Syafi'i, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i bernama, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib, dan nasabnya beliau sampai kepada, nah ini kalau kalian sudah punya bukunya, buku KN1 bisa dibaca halaman 59, yakni sampai kepada Abdul Manaf, yakni adalah datuk Nabi. Berarti masih ada nasab daripada Nabi Muhammad. Beliau lahir di desa Gaza, kota Askolan, yakni posisinya berada di Pakistan, betul ya? Nah, ini nanti kita belajar mengenai beliau, siapakah Imam Syafi'i. Kalau di sejarah sudah banyak, mestinya teman-teman sudah pernah mendengar siapa itu Imam Syafi'i. Singkat cerita, saat beliau dilahirkan, ayahnya tidak sempat membuainya. Artinya ketika beliau sudah lahir, ayahnya sudah wafat. Nah, karena ajal telah mendahului dalam usia yang masih muda. Kemudian setelah usia 2 tahun, paman dan ibunya membawanya ke Mekah. Nah, ini berarti hampir sama dengan siapa? Nabi Muhammad ya. Lah, biasanya orang-orang yang seperti itu, yang Musawu ini, yang sudah ditinggal oleh bapaknya atau keluarganya atau orang tuanya semenjak sudah usia masih kecil, itu biasanya yang sudah terjadi itu orangnya lebih cekatan, lebih mandiri, lebih terampil. Sama halnya dengan Imam Syafi'i, beliau amat sangat cerdas sekali. Lanjut, pada usia 5 tahun beliau sudah belajar Al-Quran. Jadi, mula-mula mempelajari Al-Quran beliau usia 5 tahun. Nah, kita usia 5 tahun itu ngapain? Sudah beda jauh ya, Kadang usia 5 tahun saja disuruh untuk belajar beribadah itu sulitnya bukan main. Yang sanawi saja kadang dikon ibadah wae aras-arasen. Aras-arasen itu gagahan. Apalagi sembahyang sholat subuh. Ini perlu diperhatikan. Padahal sudah usia MTS ya, 11, 12, 13-an lah, 12, 13-an. Nah, dan telah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Nah, beliau itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i mempunyai ingatan yang sangat amat kuat, kecerdasan yang tinggi, dan dapat menghafal semua pelajaran
yang diajar oleh guru-guru beliau. Jadi ingatannya sangat kuat. Jadi kalau menghafal, apalagi kalau misalkan menghafal Alfiyah, dalam sebuah cerita kitabnya Imam Malik Al-Muwatta itu saja beliau sudah hafal itu 9 hari. Jadi 9 hari itu Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Itu belum belajar sama Imam Malik. Jadi sebelum bertemu dengan Imam Malik, karena memang bahasanya ngefans, Imam Syafi'i itu ngefans sama Imam Malik karena saking kepengen belajar dengan beliau. Nah, sebelum belajar dengan Imam Malik, beliau mempelajari dulu, membaca dulu, bahkan hafal kitab-kitab dari Imam Malik itu. Di Madinah, Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Nah, ini sudah mulai beliau sudah mulai belajar dari Imam Malik. Tidak semudah orang mau belajar dengan Imam Malik, itu tidak semudah kita agar berangkat terus belajar, enggak. Karena banyak cerita yang mengatakan bahwa nek ameh belajar sama, kalau mau belajar dengan Imam Malik itu hawanya bahasanya koyo angker ngolah. Karena saking karismanya beliau Imam Malik. Bahkan dalam sebuah cerita, Imam Malik itu kalau mau mengupas tentang hadis Nabi, itu beliau sampai sempat-sempatnya pokoknya saya harus bersuci. Nah, itu. Jadi dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu dan lain sebagainya, pokoknya dengan di tempat yang benar-benar itu baik, menurut beliau. Tidak seenak itu. Nah, ini saking ngefansnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, lalu kemudian beliau belajar kepada Imam Malik. Nah, dalam sebuah cerita yang pernah saya baca, ketika pertama kali bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i itu ditanya, kamu sudah baca ini? Sudah. Lalu kemudian disampaikanlah di salah satu di kitab Al-Muwatta beberapa lembar atau beberapa kalimat yang ada di dalam Al-Muwatta itu sampai Imam Malik geleng-geleng. Nah, berarti bocah iki wis hafal kitab ini. Jadi ternyata beliau Imam Syafi'i itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta miliknya Imam Malik sebelum bertemu dengan beliau. Ya. Dalam usia 10 tahun beliau Imam Syafi'i telah menghafal kitab Al-Muwatta. Ini pada waktu itu adalah usianya adalah 10 tahun. Dan usia 20 tahun beliau ke Madinah berguru ke Mekah, dan beliau berjumpa kepada Imam Malik ketika hampir berumur 20 tahun pergi ke Madinah. Pengembaraan mencari ilmu berikutnya ialah ia pergi ke Irak. Salah satunya bergaul dengan sahabat Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i pun belajar fikih darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fikih Hijaz dan fikih Irak. Fikih Hijaz itu Madinah, fikih Irak itu Kufah. Nah, ini biasanya yang nanti biasanya teman-teman di kelas 8, nah itu sudah dijelaskan nanti. Dalam pergaulannya Imam Syafi'i tidak membatasi diri. Beliau bergaul baik dengan rakyat biasa dan para ulama maupun pemerintah. Bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah pada saat itu. Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang melakukan ijtihad. Ada syarat-syarat tertentu untuk orang-orang yang melakukan ijtihad. Termasuk dalam segi keilmuan, beliau harus benar-benar sesuai dengan keilmuannya. Benar-benar pinter lah, ya, cerdas. Bukan hanya cerdas dari segi pemikirannya saja, tapi sangat-sangat cerdas masalah keilmuan. Dan benar-benar soleh. Nanti di kelas 8 di KNU-an kayaknya ini disinggung.
syarat-syarat atau ciri-ciri orang yang mujtahid, yang melakukan ijtihad. Mana ono ijtihad para ulama iki kudune di tanda kutip sithik nek niku ya. Harus dipilih ijtihad yang bagaimana. Nah, ini. Kemudian Imam Syafi'i seorang mujtahid ulama fikih, ulama hadis dan ulama usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya ialah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antara karya beliau ini sangat banyak sekali, termasuk adalah ada Ar-Risalah yang biasa kita sering dengar. Kemudian Imam Syafi'i adalah salah satu mazhab yang diikuti. Imam Syafi'i adalah salah satu mazhab yang diikuti oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kesimpulan daripada bab yang kita bahas ini. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam keilmuannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di NU, Imam Syafi'i paling banyak diikuti terutama di kalangan pesantren. Banyak karya-karya beliau atau karya turunan yang dikembangkan oleh ulama Syafi'iyah yang dikaji di pondok-pondok pesantren. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak adalah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan di negara kita yakni adalah di negara Indonesia. Berikut daripada biografi sedikit Imam Syafi'i. Tidak usah banyak untuk hari ini. Yang penting kita sedikit sudah dapat ada yang masuk dalam diri kita di pertemuan pada pagi hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Demikian pemaparan materi keilmuan dari beliau Bapak Muhammad Jamiluddin MPD. Karena terbatasnya waktu, ini waktunya sudah 9.20 menit. Ya, terpaksa kami akhiri sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan ya disimpan, disampaikan untuk pertemuan selanjutnya saja. Demikian pelajaran daring kelas 7 pada hari ini, yaitu hari Senin, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sudah berakhir. Ya, sebelum kita akhiri bersama, apabila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Operator dari saya.